Halo selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 26 Juni 2024. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Dade Salampesi. Kita lihat dulu 3 berita utama untuk siang ini. Satgas Pemberantasan Judi Daring menggelar rapat koordinasi pencegahan perjudian daring bersama sejumlah ormas keagamaan di kantor Kemenko PMK. Metro Jakarta Barat menetapkan musisi Virgon sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Polri telah menggelar kompetisi stand-up komedi dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 yang digelar di Lipo Kemang Mall, Jakarta pada Selasa malam. Kita ke informasi pertama pada siang ini, pemirsa. Satgas Pemberantasan Judi Daring menggelar rapat koordinasi pencegahan perjudian daring bersama sejumlah ormas keagamaan di kantor Kemenko PMK pada Selasa lalu. Beberapa perwakilan ormas keagamaan yang hadir dalam rapat ini antara lain perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Menko PMK Muhadjir Effendi menuturkan persoalan terkait judi daring saat ini menjadi perhatian pemerintah karena dikhawatirkan berdampak buruk untuk masa depan bangsa. Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Judi Daring mengajak seluruh komponen strategis yang ada di masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik judi daring. Intinya adalah kita ingin mengajak seluruh komponen strategis yang ada di masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktek judi online yang sudah sangat-sangat meresahkan dan sangat membahayakan untuk keutuhan. Sementara itu, Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judi Daring Hadi Cahyanto membeberkan sebaran judi daring yang hampir menyentuh seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 5 provinsi terbesar yang masyarakatnya sudah terpapar judi daring, di antaranya Jawa Barat, dengan pelaku 553.644 orang dengan nilai transaksinya mencapai 3,8 triliun rupiah. Hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan bahwa 5 provinsi terbesar ya secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK. Yang pertama adalah yang paling di atas, Jawa Barat. Jawa Barat ini pelakunya 535.644 dan nilai transaksinya 3,8 triliun. Jawa Barat. Yang kedua adalah daerah khusus Jakarta. Pelakunya 238.568. Totalnya 2,3 triliun. Yang nomor 3 adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah pelaku judol 201.963. Kemudian peredarannya uangnya adalah 1,3 triliun. Yang keempat Jawa Timur. Jawa Timur pemainnya pelakunya 135.227 dan angkanya keuangannya di sana 1,051 triliun. Dan yang kelima adalah Banten. Pelakunya 150.302
dan uang yang beredar di sana adalah 1,022 triliun. Ini adalah tingkat provinsi. Sedangkan tingkat kabupaten, ya, kita ambil 5 yang terbesar saja, yaitu Kota Administrasi Jakarta Barat, 792 miliar. Kota Bogor, 612 miliar. Kabupaten Bogor, 567 miliar. Jakarta Timur, 480 miliar. Jakarta Utara, 430. Masih soal judi daring, bertempat di Aula Rekonfu Polresta Banyumas menggelar press release penangkapan kasus judi daring. Kapolda Jawa Tengah menyampaikan bahwa pemberantasan judi daring merupakan perintah Presiden yang harus dilaksanakan. Jawa Tengah telah mengungkap kasus terkait dengan judi online. Tempat kejadian perkara atau TKP ungkap kasus judi daring ini ada 3 TKP. Dari TKP 1 telah diamankan sebanyak 24 orang, terdiri dari 21 orang operator pembuat akun, 2 orang teknisi, dan 1 orang admin yang selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dari TKP 2 telah diamankan 9 orang, di mana dari hasil pemeriksaan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dari TKP 3 telah mengamankan 7 orang yang kemudian 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga total tersangka ada 12 orang, namun 1 tersangka lain masih dalam pencarian. Modus operandi yang digunakan dengan menggunakan ratusan perangkat komputer dengan kedok bermain game untuk membuat ID secara masif dan memainkan ID tersebut untuk menghasilkan chips untuk dijual dan dipromosikan melalui aplikasi media sosial Facebook. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 502 set komputer, 90 buah PC, 134 buah flash disk, 62 buah modem, 3 buah DVR CCTV, 8 buah switch hub, 11 unit ponsel berbagai merek, 5 buah buku tabungan, 5 buah kartu ATM, serta uang tunai sebesar Rp11.300.000. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Metro Jakarta Barat menetapkan musisi Virgon sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, 2 tersangka lainnya adalah PA, wanita yang ditangkap bersama Virgon di kosan, dan BH yang merupakan kru band Virgon. Dalam pernyataan yang disampaikan dalam rilis Selasa lalu, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi menyebut sebelumnya BH diminta Virgon untuk membeli narkoba jenis sabu. BH kemudian membeli sabu seberat 1 gram secara daring dengan seharga 1,6 juta rupiah dari seseorang yang masih masuk dalam DPO. BH sendiri berhasil diamankan di salah satu perumahan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Penyidik juga menyita barang bukti sebanyak 15 paket plastik klip kecil berisi puntung bekas pemakaian narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte. Kombes Syahdudi juga menjelaskan hasil tes urin menunjukkan hasil positif mengandung metafetamin untuk Virgon dan PA, serta MDMB 4N Pinaca untuk BH yang merupakan zat aktif dalam narkotika jenis tembakau sinte. Terhadap para ketiga tersangka kita tetapkan dengan persangkaan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentang penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri, wajib direhabilitasi atau pidana penjara maksimal 4 tahun. Usai ditetapkan sebagai tersangka, musisi Virgon akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Hal ini berdasarkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. 2 tersangka lainnya, BH dan PA, juga ikut menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di tempat yang sama. Dan pada hari ini sudah dikirimkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta terhadap ketiga tersangka dilakukan proses rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Jadi proses asesmen dan juga rekomendasi asesmen ini
tidak datang dari penyidik Polres Metro Jakarta Barat, tapi berdasarkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu BNP DKI Jakarta. Pemirsa, Supanitia Daerah Seleksi Terpadu Bintara Polres Mimika tahun 2024 melaksanakan tes pemeriksaan administrasi tahap akhir bagi para calon siswa di Polres Mimika. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.